Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita hari demi hari yang kita lalui walaupun pandemi seperti ini, tapi kasih Tuhan melimpah atas kehidupan kita hingga saat pada sore hari ini kalau kita bisa ibadah bukan karena kekuatan kita, tapi karena semua anugerah yang Tuhan melimpahkan dan berikan kepada kita. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, segenap sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan, biar semua itu boleh berjalan dengan baik. Segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat anugerah, buat kasih kemurahan-Mu, bahkan belas kasihan-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami tahu Tuhan, keadaan dunia yang tidak menentu ini, tapi kami berharap Engkaulah Yesus kekuatan kami, karena firman-Mu lah kami mampu untuk melakukan semua yang ajaib, karena Engkau ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu layakkan kehidupan kami sebelum kami memanjatkan ucapan syukur lewat pujian dan doa kami, biar Engkau layakkan, Kau kuduskan kehidupan kami, dan biar semua itu boleh berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Saya percaya kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita, dimanapun berada kita. Tetap kita berharap hanya dengan kekuatan Tuhan kita boleh lakukan semua yang terbaik. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Di bawah kepak sayap-Mu. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di
bersama Tuhan. Itulah janji Tuhan. Kalau kita mengandalkan Dia, bahkan kita ada di bawah kepas sayapnya, Tuhan selalu menaungi kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik, karena Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang sangat baik untuk kita. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku, luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kebesaran hanya bagi Dia, karena Dia patut untuk kita tinggikan, kita agungkan, untuk menerima kemuliaan, kebesaran untuk selama-lamanya. Firman-Mu agung. Untuk nyambut kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita, kehidupan kita dengan kerendahan hati. Hanya firman-Lah menjadi segala yang terutama dalam kehidupan kita. Betapa, oh Tuhan, firman
sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisimu. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisimu. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali, haleluya. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali, haleluya. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Terlepas, Terlepas dari beban dosa. sekali lagi terlepas dari beban dosa. Terlepas dari beban dosa. Shalom, selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kembali kita selalu bersyukur karena Tuhan masih memberikan kemurahan kepada kita. Pada kesempatan sore hari ini kita ada dalam ibadah PA disertai dengan perjamuan suci, dan biarlah ini kita akan lakukan semua tertuju kepada Tuhan, dan kita akan konsentrasi berikan hati kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu dan kami menyadari betapa pentingnya untuk kami selalu bisa memandang Engkau Tuhan, dan kami boleh datang dalam ibadah sore malam hari ini dengan pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci. Semua itu bagikan dua uluran tangan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kehidupan kita ini
menjadi kehidupan yang berkenan dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah kami akan mengalami satu keubahan dalam kehidupan kita. Kita diperbaharui Tuhan. Untuk itu kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Namun urapi kami dengan kuasa urapan Roh-Mu Tuhan, supaya kami mampu mengerti apa yang Kau sampaikan pada kesempatan sore malam hari ini. Urapi kami hamba-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bagi setiap sidang jemaat dimanapun berada, mereka sudah siap untuk ada dalam ibadah, dan biarlah Engkau akan nyatakan semua itu bagi kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada kuasa yang masih mau mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa Namu, usirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, sidang jemaat dikasih Tuhan dimanapun saudara berada, dan biarlah kita duduk sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti Maria yang duduk, itulah menjadi bagian yang terbaik ya, untuk duduk mendengarkan, bahkan nanti mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini atau sore malam hari ini kita masih membahas yaitu tentang penyebaran kegelapan. Tentang penyebaran kegelapan. Ini kita akan lihat ya, penyebaran kegelapan ini yaitu ya merupakan bagian kedua ya. Karena Matius 28 terbagi menjadi 3 bagian. Inilah yang kedua, bagian kedua ayat 11 sampai ayat 15. Dusta mahkamah agama itu menyebarkan tentang kegelapan. Matius 28 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi uang di sini berperan. Ya, kalau istilah sekarang apa, nyogok gitu ya. Supaya bicara ini, bicara itu, yang negatif-negatif gitu ya. Ya, menjatuhkan yang lain dan lain sebagainya. Ya, ini ternyata sudah terjadi saat-saat kelampau itu. Dan sampai sekarang ya, hal seperti ini semakin parah. Nah, saudara dikasih Tuhan, penyebaran kegelapan itu sama dengan menyebarkan atau penyebaran kesaksian atau berita palsu yang menolak kebangkitan Yesus. Mereka katakan, oh Yesus itu enggak bangkit tapi dicuri. Ya, ini sama dengan yaitu menolak kematian, otomatis menolak kebangkitan Yesus, menolak kebangkitan Yesus. Ya, penyebaran kegelapan ini dalam ayat tadi didorong oleh 2 kekuatan besar. Jadi penyebaran kegelapan tadi ya
didorong dua kekuatan besar. Yang pertama yaitu mamon, uang tadi. Ini ada roh jual beli. Dan yang kedua yaitu didorong oleh roh dusta. Ya. Karena sebetulnya itu enggak dicuri, tapi bangkit ini dusta. Jadi malam ini kita masih mempelajari kekuatan mamon atau uang. Roh jual beli ini membuat rumah Tuhan menjadi pasar. Ada roh jual beli. Ya. Kalau di pasar itu kan ada yang jual, ada yang beli ini. Jadi roh jual beli ini ya membuat rumah Tuhan itu menjadi pasar. Ya, rumah Tuhan bisa di gereja jadi kayak pasar, tapi dalam kehidupan kita yang adalah rumah Tuhan ya, itu jadi seperti pasar. Ya. Rumah Tuhan ya, itu menunjuk kepada rumah Tuhan secara jasmani. Gedung gereja, rumah Tuhan, jadi pasar, ke gereja buat jual beli. Tapi juga kehidupan kita yang adalah bait Allah. Ya, dalam ada roh jual beli. Tanda bahwa kehidupan itu tidak berfungsi lagi sebagai rumah Tuhan. Menjadi sarang penyamun atau pasar, sudah tidak berfungsi sebagai rumah Tuhan. Kalau dalam rumah Tuhan itu kan memuji Tuhan, dengar firman, ya, dan lain sebagainya, saling mengasihi, ya, nggak ada roh jual beli. Nah, saudara dikasih Tuhan, tanda bahwa kehidupan itu tidak berfungsi lagi sebagai rumah Tuhan dan menjadi sarang penyamun atau pasar. Coba, ya, kalau di pasar, ibu-ibu terutama kalau ke pasar cari barang yang apa? Cari barang yang murah. Betul? Kadang-kadang nawarnya enggak karuan. Beli bayam seikat aja nawarnya enggak karuan. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi kalau di pasar itu selalu cari yang murah. Ini sama dengan murahan. Ibadah pelayanan tanpa tabisan yang benar dan tanpa kesucian, murahan. Kalau kehidupan yang semakin ya disucikan, ya, ibadah pelayan dalam tabisan yang benar itu bukan murahan, ya, tapi murahan itu ibadah pelayan tanpa tabisan yang benar, tanpa kesucian, itu murahan. Yang kedua, di pasar itu ada kebebasan, ya. Bebas dalam cara berpakaian, betul? Pakai apa itu namanya, ya? Pakai celana pendek atau hot pants atau apa segala macam, bebas itu, ya. Jadi di pasar ada kebebasan, bebas dalam cara berpakaian, bebas dalam pergaulan dan semuanya. Dan yang ketiga, pasar ditandai dengan keramaian itu. Artinya ditandai dengan sukacita dunia di dalam rumah Tuhan tanpa firman Tuhan. Wah, memuji Tuhan rame sampai kayak sepur keliling-keliling rame, tapi tanpa firman Tuhan. Ini saudara dikasih Tuhan, sehingga rumah Tuhan tidak berfungsi lagi sebagai rumah Tuhan, tapi bahkan menjadi sarang
penyamun. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana praktek roh jual beli. Praktek roh jual beli yang pertama, hati itu terikat oleh keinginan. Keinginan apa? Keinginan akan uang. Artinya cinta akan uang. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dan 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Seringkali bicara keuntungan itu bicara tentang materi atau uang. Ayat 10, karena akar segala kejahatan itu cinta uang. Ya, kalau kita cinta uang itu ya timbul akar kejahatan tadi. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Saya teruskan ayat 10. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Akhirnya itu nanti oleh karena cinta uang itu dituliskan di dalam 1 Timotius itu akar kejahatan, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi menyimpang iman sama dengan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, ya, yang akhirnya menyiksa diri dengan berbagai duka. Kalau cinta akan uang, akibatnya yang pertama, beribadah melayani Tuhan hanya untuk mencari keuntungan jasmani. Yang akhirnya akan kehilangan keuntungan besar tadi ayat 6. Kehilangan keuntungan besar sama dengan kehilangan 2 sayap burung nasar yang besar. Keuntungan besar itu 2 sayap burung nasar yang besar. Kalau kehilangan keuntungan besar, kehilangan 2 sayap burung nasar yang besar, berarti akan tertinggal dan masuk di dalam aniaya antikris. Kemudian kalau cinta akan uang, selain itu kehilangan keuntungan besar, yaitu kehilangan 2 sayap burung nasari yang besar. Buat apa 2 sayap burung? Untuk diterbangkan ke padang gurun saat antikris berkuasa ini. Dan kalau cinta akan uang, akibat yang kedua jadi kikir dan serakah. Kikir itu enggak bisa memberi, bukan enggak punya, tapi enggak bisa memberi. Enggak mau memberi. Serakah itu merampas hak orang lain. Haknya orang lain dirampas, terutama haknya Tuhan. Perpuluhan dan persembahan khusus. Perpuluhan itu harus dikembalikan sesuai dengan kebenaran dan jujur. Persembahan khusus itu kerelaan untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya. Yang baru lalu ada persembahan khusus. Puji Tuhan sudah merenovasi gereja, plafon dan lain sebagainya sudah, dan sekarang sudah 99%, tinggal finishing sedikit. Tetapi masih membutuhkan lebih. Ya, sudah dikasih sama Tuhan lebih begitu banyak. Ya, itu Tuhan Tuhan sudah memberikan itu untuk menyelesaikan ini yang utama.
tetapi juga masih dibutuhkan di kelas atas, ya, di kelas atas, ruangan atas, di atasnya musik. Itu ternyata diperiksa atapnya sudah mau ambrol karena semua kayunya itu juga sudah rayapan, bahkan atapnya sudah mau ambrol. Untung. Ya, namanya orang kita itu selalu ngomongnya untung. Untuk dicek dan kelihatan. Ya, sudah. Ya, jadi ini masih terus menyelesaikan bagian belakang sana. Ya ini persembahan khusus. Ya, masih dibutuhkan juga untuk itu. Tuhan sudah memberikan, Tuhan tahu lebih dahulu. Nah, saudara dikasih Tuhan, akibatnya kalau serakah, kikir dan serakah, akibatnya tidak bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, tapi akan masuk pembangunan tubuh Babel. Ya, ini saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Dan kemudian praktek roh jual beli selain cinta akan uang tadi, yang kedua yaitu tidak setia dalam ibadah pelayanan. Lukas 17 26 sampai 30. Lukas 17 26 sampai 30. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak manusia. Berarti sampai nanti Tuhan datang kali kedua. Hari anak manusia itu adalah kedatangannya Yesus kali yang kedua. Ayat 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah bahwa kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Ya. Jadi ini nanti satu kejadian seperti di zamannya Lot itu. Ya. Di dalam Lukas 19, di dalam Lukas 19 ayat 13, 20 dan 27. Lukas 19 ayat 13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Di sini kita melihat dipanggil 10 orang, diberikan kepercayaan. Ya, katakan dikasih modal ya. Jalankan. Ya, supaya ada ya, hasilnya. Nah, kita juga dipercaya yang diberikan percayaan itu supaya ada hasilnya, dan hasil itu juga bisa untuk kehidupan kita ini. Di sini
satu orang ini menyimpan mina itu di sapu tangan. Saudara punya sapu tangan untuk apa? Ya, ndak cowok ndak cewek kalau cowok ngantongi sapu tangan. Untuk apa? Sapu tangan untuk menghapus keringat. Menghapus keringat karena apa? Hasil kegiatan. Ada kegiatan keringat disapu dengan sapu tangan ini. Ya. Jadi sapu tangan pengertian untuk menghapus keringat atau yaitu menghapus hasil kegiatan. Dihapus. Kemudian satu mina ditaruh di sapu tangan. Ini sama dengan sibuk dalam hal-hal jasmani, sehingga tidak ada kesempatan untuk berdagang atau untuk memperkembangkan talenta. Mina ya, dibungkus satu sapu tangan. Ya. Ya, jadi satu mina tadi ditaruh dalam satu tangan, taruh aja nggak dikerjain karena sibuk dalam hal-hal jasmani, sehingga tidak ada kesempatan untuk berdagang atau memperkembangkan talenta yang ada, sama dengan tidak setia. Sudah dikasih satu talenta, ya, dibungkus sapu tangan tadi, sama dengan menghapus hasil kegiatan tadi itu, sehingga yang sudah diberi talenta enggak mau dikerjakan, tidak mau memperkembangkan. Ya, saudara dikasih Tuhan, tidak mau memperkembangkan talenta. Artinya tidak setia untuk memperkembangkan talenta. Jadi praktek roh jual beli yang kedua ini tidak setia dalam ibadah pelayanan. Akibatnya tadi binasa untuk selamanya. Ayat 27. Bawa kemari, bunuh di depanku, binasa. Nah, ini saudara dikasih Tuhan, ya. Dan praktik roh jual beli yang ketiga, Wahyu 13 16 sampai 18. Ya, 16 sampai dengan yang ke-18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan manusia, ya, bilangan namanya, ya, angka 666 itu angka daging. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia atau daging, dan bilangannya ada 666. 666 itu angka 6, angka daging, tubuh, jiwa, roh, daging. Jadi praktek roh jual beli yang ketiga itu menerima cap. Ya, menerima cap 666. Dari siapa? Dari Antikus, di dahi dan di tangan kanan. Sehingga tidak bisa mengalami pembaharuan atau keubahan hidup. Tetap menjadi manusia darah daging, yaitu tubuh, jiwa, dan rohnya daging. Berarti sama seperti binatang buas.
hanya kedagingan. Ini sama dengan telanjang. Binatang buas itu enggak pakai pakaian, telanjang. Akibatnya tidak bisa kembali ke Firdaus yang akan datang. Otomatis juga tidak bisa masuk Yerusalem baru. Dulu Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden karena berbuat dosa dan telanjang. Nah, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 1 sampai ke 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menjadi hamba uang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di sini ada 18 sifat tabiat daging. Ya. 18 sifat tabiat daging. Ya. Kalau 18, angka 18 dijabarkan menjadi 6, 6, 6. 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi saat ini kita harus hati-hati karena yang dicap 666 ini justru orang-orang tadi yang juga beribadah tetapi memungkiri kekuatan ibadahnya. Memungkiri kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah adalah firman pengajaran yang benar ini. Memungkiri kekuatan ibadah artinya yang pertama tidak mengutamakan firman pengajaran benar dalam ibadah, ya, tetapi mengutamakan tadi perkara-perkara yang jasmani. Yang kedua, mengorbankan pengajaran yang benar untuk mendapatkan perkara-perkara jasmani. Mengorbankan pengajaran, mengorbankan yang rohani untuk mendapatkan perkara yang jasmani. Akibatnya tidak mengalami pembaharuan sehingga tetap menjadi manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging sama dengan dicap 666. Tubuh, roh dan jiwa daging ini. Ya. Tapi mari kita mau melihat sikap yang benar. Ya, tadi jangan memungkiri ibadah. Sekarang sikap yang benar dalam ibadah pelayanan harus mengutamakan firman pengajaran benar. Sebab firman pengajaran itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Firman menjadi manusia, ya. Firman itu adalah Allah. Firman menjadi manusia, yaitu pribadi Yesus. Ya, dalam Yohanes. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan.
Ini yang perlu diperhatikan hari-hari. Kalau tidak ada keubahan, masih dalam darah daging, maka firman Tuhan katakan, darah daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, buru-buru masuk dapat bagian aja enggak. Nah, saudara dikasihi Tuhan, tapi sikap yang benar dalam hidup pelayan harus mengutamakan firman pengajaran yang merupakan pribadi Tuhan. Artinya kita mendengar firman pengajaran dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya, nggak main-main, nggak main HP dan lain sebagainya. Kelihatannya sih iya. Cari ayat, kalau tak, lo jangan main HP. Lo aku lagi lihat ayat kok. Nah ini seringkali terjadi. Ya, kita nggak bisa lihat satu-satu dong. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ya, jadi sikap yang benar adalah mengutamakan firman pengajaran, mendengar firman dengan sungguh-sungguh sampai mendengar, sampai mengerti, ya, sampai meyakini, menerima, jadi iman dan taat dengaran. Ya, beberapa dituliskan dalam Alkitab, kalau pada hari ini dinten niki mendengar firman, nah, perhatikan yang benar-benar, ya, jangan sia-siakan waktu saat mendengar firman Tuhan, sehingga kita akan mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Kalau sudah mengalami pembaharuan, kita tidak bisa dicap lagi dengan angka 666. Sebab yang bisa dicap 66 kalau tubuh, jiwa, rohnya daging, gampang trap. Nah ini saudara dikasihi Tuhan. Matius 24 ayat ke-32. Ya, Matius 24 ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Itu tanda. Ya. Nah, kalau di daerah, ya, yang ada musim 4 musim, ya, itu nanti kelihatan. Ya, kalau musim gugur semua, musim panas semua kering. Tapi sudah mulai masuk dalam musim semi, mulai ada pohon-pohon mulai tumbuh, tunas-tunas, daun-daun hijau dan selanjutnya. Ya, ini. Dan saudara dikasih Tuhan, ya, yang harus dibaharui adalah kita belajar tadi dari pohon ara yang melembut, ya, untuk bisa berbuah. Sebab kalau rantingnya tetap keras, tidak akan bisa berbuah. Nah, kita akan lihat ada 3 hal yang harus diubahkan atau dibaharui. Ya, ada 3 hal yang harus diubahkan atau dibaharui. Yang pertama, ya, mulai dari keubahan dalam nikah atau rumah tangga. Belajar dari pohon ara yang ada di Taman Eden saat itu. Pohon ara di Taman Eden tidak berbuah, tetapi daunnya dipakai untuk menutupi keranjangan. Ya, nikah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ya, mereka berdua lihat, loh kok telanjang? Ya, akhirnya ambil daun pohon ara, tapi untuk menutupi, ya, ketelanjangan. Artinya membenarkan diri sendiri. Ya, daun yang dipakai saat itu bicara kebenaran diri sendiri.
Ini di dalam nikah kalau saling membenarkan diri sendiri, ya enggak bisa klop. Ya, selalu ada aja masalah geger terus. Enggak klop. Ya, itulah daun pohon ara itu. Ya, bicara kebenaran diri sendiri. Yesaya 64. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kalau di dalam terjemahan lama, bahasa Indonesia terjemahan lama, ayat 6 ini, tetapi kami sekalian seperti seorang najis jua, dan segala kebenaran kami seperti sehelai kain yang lara. Sebab itu kami sekalian luruh seperti daun, dan kami dibawa oleh kejahatan kami seperti diterbangkan oleh angin. Jadi daun pohon ara bicara kebenaran diri sendiri. Inilah yang membuat nikah tidak bisa berubah dan berbuah. Ya. Jadi daun pohon ara harus bisa ya, berubah ini. Ya. Kalau sudah berubah, baru bisa berbuah. Ya. Apa? Praktek nikah dengan kebenaran diri sendiri. Praktek nikah dengan kebenaran diri sendiri. Seperti saat Adam dan Hawa taman nikah yang pertama. Ya. Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Kejadian 3 6 sampai 7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini praktek pertama. Praktek nikah dengan kebenaran diri. Praktek pertama yaitu Hawa. Istri menjadi kepala atau atas suami. Ya. Dia ambil pohon setelah dikilik-kilik oleh ular. Akhirnya dia ambil buah yang dilarang dan diperintahkan kepada suami. Ini loh makanan. Ya, ini contoh istri menjadi kepala atas suami. Ya, ini susunan nikah yang salah. Kalau istri menjadi kepala, ya, itu istri memutuskan segala sesuatu dalam rumah tangga, mengajar, memerintah suami tadi, memberi buah terlarang pada suami. Hawa tadi. Akibatnya, kalau itu menjadi kepala, Yesus tidak menjadi kepala dalam rumah tangga. Tapi yang menjadi kepala adalah siapa tadi? Ular. Setan. Karena Hawa mendengar dari ular itu. Sehingga rumah tangga itu benar-benar dalam suasana gelap. Nanti mulai ada kebencian. Ya, sampai pada puncaknya dosa. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, Kejadian 3, 11 sampai 13. Kejadian 3, 11 sampai 13. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ya aku makan. Ya.
Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ya aku makan. Ini praktek kedua, yaitu menutupi dosa. Adam ditanya, Hawa ditanya, menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Ya, tadi Adam, itu istriku. Istrinya, itulah ular. Ini sama dengan menutupi tadi dosa, menutupi keterangan dengan cara menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan dan juga menyalahkan setan. Adam, itu loh perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Ya itu kan sama dengan menyalahkan Tuhan. Sekarang Hawa juga, itu loh si ular. Itu kan menyalahkan setan. Ya, jadi praktek kedua menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan dan setan. Akibatnya tidak bisa bertobat lagi dan masuk dalam suasana kutukan, diusir keluar dari taman Firdaus ke dunia ini. Kejadian 3 ayat yang ke 17-19. Kejadian 3 ayat 17 dan 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang kuperintahkan kepada, jangan makan. Tadi terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah-susah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Debu tanah kembali ke debu tanah. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Inilah terjadi suasana kutukan. Suasana kutukan saya bayang susah payah, letih lesu, air mata bercucur, ada kepedihan, sampai debu menjadi debu. Nah ingat, debu itu makanannya ular. Jadi kalau kita dari debu tidak berubah, kita akan menjadi makanan ular. Karena tidak bisa berubah hidupnya. Akhirnya binasa. Jadi pembaharuan nikah adalah yang pertama, suami kepala dari istri dan anak-anak merupakan anggota tubuh untuk meringankan beban orang tua. Dengan apa caranya? Taat dengar-dengaran. Ya, anak-anak, kaum muda, untuk meringankan beban orang tua. Taat dan dengar-dengar. Itu orang tua sudah sangat senang dan tertolong. Dan juga dalam nikah yang ada pembaruan, saling mengasihi dan saling mengampuni. Dan Tuhan akan menjadi kepala dalam rumah tangga. Dan rumah tangga ada dalam suasana keberkatan. Amin. Secara jasmani, juga keberkatan secara rohani. Ada damai sejahtera. Bahkan yang ada
damai sejahtera, bukan suasana kutukan. Jadi mari seluruh sidang jemaat mari jadikan pembaharuan dalam nikah ini. Susunan yang sudah Tuhan nyatakan, Tuhan sudahnya tetapkan, ikuti itu. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak taat dengaran. Jadi perkara kedua yang harus dibahari tadi pembaharuan dalam nikah. Sekarang yaitu perkara kedua yang harus diperbaharui, yaitu ibadah pelayanan. Ibadah dan pelayan mari harus diperbaharui menjadi satu kesatuan di dalam penggembalaan. Itulah yang namanya, kalau nikah itu dua menjadi satu, ya semuanya satu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya. Sekarang kita melihat hal yang kedua yang harus diubahkan, yaitu tadi ibadah pelayanan, ya. Belajar kita dari pohon ara di pinggir jalan. Matius 21, 18 sampai 19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus dalam perjalanannya, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lain, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon ara itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Ya. Dia lihat, dia lapar, lihat, dari jauh pohonnya, daunnya rimbun, tapi sampai tidak ada buah satupun. Ya, kembali, engkau tidak akan berbuah lagi selamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ya. Ini pohon ara di pinggir jalan, sudah daunnya sudah lebat, tapi boten wonten buah nipun. Tidak ada buahnya. Artinya secara rohani sudah melayani Tuhan, tapi tidak memuaskan Tuhan. Ya, tidak memuaskan Tuhan. Ya, karena Tuhan lapar, rimbun sekali daun, tetapi nggak ada buahnya. Jadi sudah melayani Tuhan tapi tidak memuaskan Tuhan. Akibatnya dikutuk oleh Tuhan. Pohon ara dikutuk langsung kering. Dikutuk oleh Tuhan artinya kering rohaninya. Juga tidak puas. Sehingga cenderung mencari kepuasan di dunia. Sampai jatuh di dalam dosa. Sampai puncaknya dosa. Atau kesukaan dunia dibawa masuk dalam gereja, tapi tetap juga tidak menghasilkan kepuasan, hanya membawa pada kebinasaan. Saudara dikasih Tuhan, kalaupun pada saat itu Tuhan lewat, lapar, ya, ada satu buah aja, ya, Tuhan tidak kutuk pohon ara itu. Tapi tidak ada buahnya dikutuk, kering. Tapi ada satu buah saja, Tuhan tidak kutuk itu. Ya. Jadi yang Tuhan sekarang satu buah aja ada pada kita. Tuhan puas. Maka Tuhan juga akan memuaskan kita. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan. Kenapa sudah melayani Tuhan tetapi tidak memuaskan Tuhan? Ya, kenapa tidak memuaskan Tuhan? Yeremia 48
10a. Yeremia 48 10a. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Jadi penyebabnya adalah melayani Tuhan dengan lalai. Artinya tidak setia dalam ibadah dan pelayanan. Kalau sudah tidak setia, itu sama dengan menyembunyikan minah dalam sapu tangan. Pasti ada kebenaran diri sendiri dan menghakimi orang lain. Mari kita periksa di dalam Lukas 19 ayat yang ke-20. Lukas 19 ayat yang ke-20 sampai 23. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah minat Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Jadi tidak dikerjakan ini. Ya. Dan orang ini menghakimi orang lain ini. Ya. Menghakimi orang lain. Kalau sudah teruskan tadi sudah diterangkan di atas. Ya, menghakimi orang lain sama dengan tidak benar. Jadi pelayanannya tidak setia dan tidak benar. Dan ini benar-benar membawa pada suasana kutukan. Pembaharuan dalam ibadah pelayanan itu adalah kalau sudah dibaharui setia dan benar, setia dan tanggung jawab, serta setia dan baik. Ini kita akan mendapatkan buah kebaikan. Matius 25:21, Matius 25:21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi kalau ibadah pelayanan kita dibaharui, kita akan mengalami kebahagiaan surga. Tadi dikatakan, yaitu turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kita mengalami yaitu kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Dan kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Seringkali bicara ini kenapa sih? Harus masuk dalam pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna. Iya, kalau tidak kita tidak bisa nanti waktu dia datang. Sebagai kepala kita tidak ada dalam tubuh. Dia sebagai mempelai laki-laki, kita tidak menjadi mempelainya untuk siap menanti kedatangan. Itu. Jadi kita tidak sendiri. Tapi satu dalam kesatuan tubuh Kristus. Ya. Sampai sempurna. Itu saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang kedua yang harus diubah atau dibaharui. Sekarang yang ketiga, ya, perkara yang harus dibaharui, pembaharuan karakter. Ya, pembaharuan karakter tadi. Ya, yang pertama tadi keubah dalam nikah rumah tangga, kemudian yang perkara yang kedua yang harus dibaharui ibadah pelayanan, yang ketiga itu pembaharuan karakter. Ayub 32 1 dan 2. Ayub 32 1 dan 2. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakail orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Ini Ayub juga memakai daun ara, artinya kebenaran diri sendiri
yaitu merasa lebih besar dari orang lain dan merasa lebih benar dari Tuhan. Memang Ayub itu di zamannya orang yang kaya, orang yang saleh, yang takut akan Tuhan dan lain sebagainya, tapi ada kebenaran diri sendiri. Ini salah satu kelemahan Ayub. Kelemahan Ayub yang tersembunyi, yang tidak disadari. Ayub diizinkan mengalami ujian habis-habisan untuk mengalami pembaharuan. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ayub, kita tahu habis-habisan mengalami ujian habis-habisan untuk mengalami pembaharuan karakternya dia. Ya, karakternya yang tadi. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, di dalam Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ya. Haleluya. Ya, Ayub 42 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandangku. Jadi selama ini Ayub tuh mendengar tentang Tuhan itu dari orang lain. Nah ini dengar firman yang pribadi Yesus. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya. Oleh ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Ya, minta ngaku cabut perkataan, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya. Mari, kalau melihat ini, biar malam ini, mungkin kita sudah mengalami ujian habis-habisan. Ya. Tetapi maksud Tuhan adalah supaya kita bisa mengalami pembaharuan karakter. Ya. Jadi kita mau periksa masing-masing sendiri, nggak tuding lain. Ya. Kalau mengalami ujian habis-habisan saat ini, yaitu supaya kita sadar seperti Ayub dan kita bisa mengalami pembaharuan karakter. Kalau belum mengalami, ya, jangan tunggu ujian habis-habisan. Ya, tetapi lewat pekerjaan firman Tuhan dan perjamuan suci malam hari, kita akan bisa mengalami pembaharuan karakter. Amin. Firman dan perjamuan suci itu merupakan kekuatan double untuk memperbaharui, saudara dikasih Tuhan, karakter kita. Hasilnya seperti Ayub. Ayub melembut, duduk di atas debu, merendahkan, berarti paling rendah itu. Ya, mengaku bahwa ia hanya debu tanah liat. Ya. Biar malam hari ini, kalau karakter kita dibaharui, kita akan mengakui bahwa kita hanya tanah liat belaka. Artinya banyak kegagalan, tidak layak, tidak berdaya, banyak kesalahan, tapi hanya bergantung pada belas kasih anugerah Tuhan. Jadi menghadapi apa saja, jangan bangga akan sesuatu, tetapi juga jangan kecewa, sebab masih ada anugerah Tuhan. Inilah kekuatan yang terakhir dan terutama. Ayub duduk debu tanah. Biar malam hari ini, ya, Tuhan menunggu sampai kita bisa mengaku bahwa kita
hanya tanah liat. Ya. Posisi tanah liat, ya, posisi tanah liat ada di dalam tangan Tuhan, Sang Pejunan yang penuh belas kasih dan anugerah yang tidak terbatas oleh apapun juga. Jadi ini saudara yang dikasih Tuhan, biar ya, kita hanya tanah liat dalam tangan Tuhan ini. Pelayan siap. Hasilnya kalau kita berada posisi tanah liat dalam tangan Pejunan, hasilnya seperti Ayub tadi. Dipulihkan 2 kali. Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Double. Ini sama dengan tangan Sang Pejunan mampu memulihkan kita secara jasmani dan secara rohani. Double kan ya, secara jasmani dan secara rohani. Inilah apa yang dirasakan, yang dilakukan oleh. Mari Tuhan menunggu sampai kita benar-benar melembut. Tangan anugerah Tuhan juga mampu menjadikan semua baik. Masa depan kita baik. Sampai satu waktu nanti kita diubahkan jadi sempurna seperti Dia. Menjadi ciptaan semula yang sama mulia dengan Dia. Manusia diciptakan sesuai gambar dan teladan Allah dalam kemuliaan. Tetapi oleh karena melanggar tadi, jatuh di dalam dosa, maka ada suasana kutukan. Mereka telanjang. Dosa dan dibuang ke dunia. Dan lewat kematiannya dia di atas kayu salib, lewat korbannya kita akan dipulihkan menjadi ciptaan semula ini, sama seperti Dia ini, ya, sehingga nanti kita akan layak untuk menyambut kedatangan Tuhan kali kedua di awan-awan yang permai. Ya, mari kita banyak berdoa bergumul di malam atau malam hari ini kita akan bisa untuk menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Ya, kita akan dipulihkan. Ya. Saudara dikasih Tuhan secara jasmani dan juga secara rohani. Tuhan memberkati kita. Saya undang sidang jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama dan siapkan tubuh dan darah Tuhan untuk masuk dalam perjamuan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan
Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Haleluya. Dari atas kembali. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku Ya. di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh, Haleluya. ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat, Jadikan ku Allah dalam rumahmu. ya. Inilah Amin. hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kur, haleluya. Ku mau sepertimu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Itulah kesukaanmu, mau seperti tapi banyak hal yang perlu diperjuangkan untuk kami boleh mencapai kepada kesempurnaan. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Terima kasih Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memeriksa, mengkoreksi kami pada kesempatan malam hari ini Tuhan.
Karena seringkali kami tidak menyadari Tuhan bahwa sedang terikat dengan mammon atau roh jual beli. Sehingga Bapa di dalam surga, kami perlu melakukan yang sesuai dengan kehendak daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami, lepaskan Tuhan dari keterikatan Tuhan akan uang. Haleluya, haleluya. Dan juga ampuni yang mungkin tidak disadari juga tidak setia dalam ibadah pelayanan. Untuk itu mari Kau tolong kami, ulurkan kedua tangan-Mu Tuhan, supaya jangan sampai kami dicap 666 Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Biarlah kami hari-hari ini Tuhan untuk dapat mengutamakan firman pengajaran dalam setiap ibadah menjadi perhatian di dalam keberadaan kami Tuhan. Terima kasih sehingga kami tidak sampai mengorbankan firman pengajaran benar hanya untuk perkara-perkara yang jasmani Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni, sehingga kami hari-hari ke depan boleh mengalami keubahan, mengalami pembaharuan Tuhan, baik mulai di dalam nikah rumah tangga Tuhan. Serahkan seluruh nikah rumah tangga sidang-Mu Tuhan, sehingga hari-hari ini bisa terus mengalami keubahan demi keubahan Tuhan, sehingga dalam nikah ini mencapai pada nikah yang rohani nanti Tuhan. Ampuni Tuhan, jangan ada lagi yang membenarkan diri sendiri. Ampuni Tuhan, biar boleh kembali kepada kehendak daripada Engkau Tuhan, yaitu ada pembaruan dalam setiap nikah Tuhan. Dan juga dalam ibadah pelayanan yang mungkin mulai menurun, mulai ketolong supaya bisa kembali lagi Tuhan, diubahkan menjadi ibadah pelayanan setia dan benar, setia dan baik, setia dan penuh tanggung jawab Tuhan. Meskipun sekarang secara online, tetapi Engkau tetap bisa menolong, di mana di dalam setiap rumah tangga itu adalah rumah-Mu Tuhan, hadirat-Mu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai kita juga boleh mengalami pembaharuan karakter Tuhan, memiliki karakter yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan tolong mempertetapkan firman di dalam setiap kehidupan sidang jemaat muda yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah sebentar kami akan menerima dua uluran tangan-Mu, yaitu firman dan perjamuan suci Tuhan, sehingga kami bisa merasakan sungguh-sungguh pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sampai saatnya nanti Engkau datang kali kedua, kami sudah siap untuk menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu limpahkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapa bukan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah. Bukan kuasa di dalamnya Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami akan siap untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sehingga akan menyatu dalam hidup firman dan korban-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Haleluya Yesus. Haleluya. Sekarang mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan sudah mempersiapkan ya untuk kita masuk dalam perjamuan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita semua sudah siap, kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan, tinggikan di atas kepala. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan dia mengucap syukur atasnya. Ia memecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh yang sudah pecahkan untuk menyatukan kita yang banyak ini Tuhan. Termasuk di dalam nikah. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita pegang cawan yang ada darah Yesus. Di tangan kanan kita juga tinggikan di atas kepala kita. Darah yang sama, di dalamnya ada kuasa untuk menyucikan, di dalamnya ada kuasa untuk menolong kita, dan di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani, jamaah dan imani, bahwa darah Yesus akan bekerja menyembuhkan Tuhan, mengangkat setiap kuasa menyebabkan sakit penyakit Tuhan, apapun bentuk sakit penyakit ini. Oh haleluya. Haleluya. Jamak dan imani bagian yang sakit, kalau tidak dapat terjangkau, letakkan tangan kiri di depan dada kita. Haleluya. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan semakan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari kita mengangkat tangan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kemurahan Tuhan pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Bapa dalam surga, kami boleh merasakan malam hari ini di mana Engkau bekerja dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah ini terus Bapa dalam surga, di mana firman-Mu sudah menolong, firman-Mu mengkoreksi kami, firman-Mu akan terus menuntun kami ke depan Tuhan. Sampai Engkau datang kali kedua, kami siap menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami berdoa sekali lagi untuk seluruh kehidupan nikah daripada sidang-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan semakin menyatukan sehingga masuk dalam kebahagiaan dan siap menyambut kedatangan-Mu. Dan kami juga berdoa sekarang bagi sidang jemaat-Mu yang sakit Tuhan, bahkan yang sedang terpapar dengan COVID-19 ini Tuhan. Kami ada menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu, karena semua itu adalah Bapa dalam surga, adalah kehendak rencana-Mu Tuhan. Belit-Mu sendiri Tuhan yang akan menetapkan Tuhan. Engkau akan tolong Tuhan mengangkat kuasa sakit penyakit yang ada. Kalau Kau izinkan ini terjadi, biar mereka juga bisa merasakan kuasa pertolongan-Mu nyata Tuhan. Sehingga tidak hanya mendengar dari orang lain seperti Ayub, tapi sungguh-sungguh mengalami satu kuasa daripada Engkau Tuhan. Sehingga sakit penyakit apapun bentuknya akan boleh terangkat dan disembuhkan Tuhan.
Karena hanya Engkau yang mampu Tuhan. Segala obat, segala perawat, dokter, semua itu hanya sarana daripada Engkau. Tapi semua Engkau yang menentukan Tuhan. Engkau yang mampu menolong. Engkau yang mampu mengulurkan dua tangan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kepada sidang jemaat-Mu yang lain yang Bapa ada di dalam pekerjaan, di dalam bisnis dan lain sebagainya yang mengalami penurunan Tuhan. Tapi Bapa, Engkau tetap memberkati mereka Tuhan. Sekalipun semua oleh saya suasana ini menurun, tapi kami tahu, percaya Engkau sudah memberkati Tuhan kepada seluruh sidang jemaat-Mu apapun bentuknya. Pemeliharaan tetap dirasakan sidang-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan satu bukti mereka bisa mengembalikan perpol milik-Mu karena Engkau sudah memberkati dan memelihara mereka. Bahkan Engkau akan terus lebih Bapa, dalam suasana ini pun Engkau tetap mampu Tuhan untuk memelihara kehidupan ini. Oh, lebih Bapa, bahkan lebih dari yang lalu. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlebih serahkan anak-anak juga ke dalam tangan-Mu, ya, yang mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan jenjang perguruan tinggi. Mereka sudah mulai kembali belajar secara online juga, ada yang secara offline. Kau juga tolong Tuhan, melindungi semua Tuhan. Dari segala apapun yang akan bisa Bapa dalam surga mempengaruhi dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah ke depan kami semakin nyata setia di dalam ibadah pelayanan, sehingga kami lebih sungguh-sungguh dan merasakan kekuatan yang baru daripada Engkau. Kami serahkan juga kepada petugas dari pemerintahan yang bertugas untuk mengatasi. Itu hanya saran dan hikmat daripada Engkau. Kalau mereka takut akan Engkau, maka Engkau berikan hikmat untuk mengatasi semua ini Tuhan. Terima kasih kalau mereka itu yang duduk dalam pemerintahan adalah wakil daripada Engkau Tuhan. Maka biarlah mereka takut Engkau dan Engkau berikan hikmat Tuhan. Apapun Tuhan, sehingga Bapa dalam surga semua ini, situasi pandemi boleh terselesaikan oleh karena Engkau Bapa dalam surga yang semakin Bapa memberikan pengertian kepada setiap kami sehingga pemulihan akan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah diberkati, yang sudah memberikan persembahan syukur Tuhan, dan juga diakonia dan juga perpuluhan sudah kembalikan membuktikan kalau mereka sudah diberkati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Pakai pelayan-pelayan-Mu baik yang melayani malam hari diberi kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, kasih karunia limpahkan atas kami dan juga yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa kami di dalam ibadah yang akan datang kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.